Baik, selamat datang, selamat bergabung kembali. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konstruksi dasar algoritma. Namun di sini kita akan membaginya ke dalam 3 bahasan utama, meliputi notasi algoritma, kemudian sedikit pengenalan mengenai instruksi dan aksi, hingga sampai akhirnya nanti kita akan bahas tentang 3 konstruksi dasar algoritma. Langsung saja. Ya, namun sebelum itu saya mau mereview dulu pembahasan sebelumnya, di mana terkait dengan uh, definisi algoritma, pengertian algoritma, sejarahnya. Nah, di sini apa itu algoritma? Bisa diartikan sebagai urutan langkah-langkah dalam memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Ya, tujuan dari belajar algoritma adalah agar dapat membiasakan diri melakukan suatu perencanaan apabila menyelesaikan suatu masalah. Karena suatu permasalahan yang diselesaikan dengan suatu perencanaan yang matang, maka akan mendapatkan solusi yang lebih optimal dibandingkan menyelesaikan masalah tanpa menggunakan suatu perencanaan. Ya, namun tidak semua urutan langkah penyelesaian masalah yang logis dapat disebut sebagai algoritma. Nah, menurut Donald Kenneth, algoritma punya 5 ciri penting yang meliputi diantaranya: satu adalah keterbatasan, kepastian, ada masukan, keluaran, kemudian ada efektivitas, dan algoritma harus efektif dan langkah-langkahnya dikerjakan dengan waktu yang wajar. Berikut adalah karakteristik dari algoritma menurut Donald Kenneth ya. Oke, kita masuki ke materi pertemuan kali ini. Ya, tanamkan dalam diri kita ya, algoritma itu mudah. Ya, hal ini akan terjawab nanti ya. Mengapa algoritma itu mudah? Algoritma itu bisa dipelajari dan algoritma adalah mengasihkan. Oke. Ya, seperti disebutkan sebelumnya, algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai topik bahasan yang pertama tentang notasi algoritma. Ini merupakan hal dasar yang harus diketahui oleh setiap orang yang ingin membuat suatu program, karena dalam notasi algoritma inilah terdapat kerangka-kerangka suatu program. Nah, yang perlu menjadi catatan adalah tidak ada aturan baku dalam menuliskan algoritma. Yang penting itu adalah mudah dibaca dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, meskipun demikian, untuk menghindari kekeliruan, maka ketaatan terhadap notasi perlu diperhatikan. Dan ya, terdapat 3 cara yang umum digunakan dalam menuliskan algoritma, yaitu yang pertama adalah menggunakan kalimat deskriptif, pseudocode, dan juga flowchart atau bagan alir. Langsung saja. Notasi yang pertama, menggunakan langkah-langkah algoritma dalam kalimat deskriptif. Ini bisa dilihat ya, dilakukan dengan cara menuliskan instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif. Ya, dalam bahasa natural, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bahasa lainnya. Nah, tetapi penggunaan kalimat deskriptif ini seringkali membingungkan ya, atau bersifat ambigu. Nah, untuk notasi yang pertama ini pada dasarnya disusun oleh 3 bagian utama, meliputi bagian judul, deklarasi, dan juga deskripsi. Ya, dalam contoh kasus menghitung luas segi 4 ya. Jadi tadi disebutkan ada judul, deklarasi, dan juga deskripsi. Nah, bisa dilihat judul ini merupakan bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasannya tentang algoritma tersebut.
Kemudian algoritma luas segi 4 itu adalah judulnya yang berisi penjelasan spesifikasi yang menghitung luas sampai dengan panjang segi 4. Kemudian ada deklarasi. Di dalam algoritma, deklarasi adalah bagian untuk mendefinisikan semua nama yang dipakai dalam algoritma. Nah, nama itu bisa berupa variabel, konstanta, dan juga nama fungsi dan lain-lainnya. Nah, semua nama tersebut ini baru dapat digunakan di dalam algoritma jika telah didefinisikan terlebih dahulu di dalam bagian deklarasi. Jadi ketika di deklarasi tidak didefinisikan, maka tidak bisa digunakan di dalam sebuah algoritma. Kemudian deskripsi ini adalah bagian inti dari struktur algoritma, di mana bagian ini merupakan uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, dalam contoh menghitung luas segi 4 sudah didefinisikan judulnya dan juga penjelasan spesifikasinya. Dideklarasikan luas panjang lebar adalah bilangan bulat. Kemudian dideskripsikan ini adalah uraian langkah-langkahnya untuk menghitung luas segi 4. Di mana yang pertama memasukkan nilai lebar dan panjang, kemudian yang kedua menghitung luasnya yang sama dengan panjang kali lebar. Kemudian uraian langkah yang selanjutnya menampilkan luas ke dalam layar, kemudian selesai. Itu adalah bagian inti dari struktur algoritma yang ada di deskripsi. Oke. Berikutnya adalah pseudocode. Ini merupakan penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Penggunaan pseudocode ini lebih dekat dengan bahasa pemrograman asli ya, ini mendekati bahasa pemrograman yang sesungguhnya. Kemudian ya, berikut ini adalah tabel perbandingan ya beberapa kata yang biasa digunakan dalam penulisan algoritma dengan menggunakan kalimat deskriptif dan pseudocode seperti yang sudah dibahas sebelumnya tentang deskriptif. Misal masukkan panjang. Nah, kalau di pseudocode kalimatnya berbeda, input panjang atau read panjang, baca panjang gitu. Untuk deskriptifnya hitung luas dan rumus panjang kali lebar. Nah, maka di pseudocode-nya pun ada penulisan yang sedikit berbeda. Tampilkan luas, ada output, print, write. Nah, jika sudah selesai, kemudian cetak luas. Nah, itu juga ada penulisan tersendiri menggunakan pseudocode. Ini lebih singkat dan jelas dan mudah dipahami juga penggunaan pseudocode. Karena ini adalah lebih dekat ke bahasa pemrograman yang nanti akan digunakan. Ya, masih sama. Contohnya menghitung luas segi 4 bisa dibandingkan dengan notasi yang pertama tadi menggunakan kalimat deskriptif, di mana tadi masih ada beberapa kata kerja yang kalimatnya lebih ke narasi deskriptif. Nah, di pseudocode ini lebih simpel lagi, lebih singkat dan juga jelas seperti tadi. Misal memasukkan panjang, nah di sini ada input panjang, input lebar, sampai akhirnya ada deklarasi luas panjang lebar. Ini adalah bilangan integer sampai nanti perhitungan dan juga menampilkan luas di dalam layar. Bisa dipahami. Dan ini adalah beberapa contoh penulisan pseudocode dengan menggunakan gaya penulisan beberapa bahasa pemrograman, mulai dari Fortran, Pascal, dan juga bahasa C. Notasi yang ketiga ini menggunakan bagan alir atau flowchart. Flowchart bisa diartikan sebagai cara penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis, di mana flowchart ini bisa merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dari suatu program dan hubungan antar proses beserta penyertaannya ya. Nah, dengan menggunakan flowchart ini akan memudahkan kita untuk
melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis masalah. Dan ini adalah beberapa simbol dari flowchart itu sendiri, di mana flowchart digambarkan di suatu halaman ya, dimulai dari sisi atas ke bawah dan dari sisi kiri ke kanan. Ya, flowchart digambarkan di suatu halaman dimulai dari sisi atas ke bawah dan dari sisi kiri ke kanan. Nah, ini adalah beberapa simbol yang digunakan dalam flowchart, di mana aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan dengan menggunakan bahasa dan simbol yang tepat, dan definisi ini harus dimengerti oleh pembacanya. Oke. Ya. Terminal simbol. Ini ada start dan juga stop, mulai dan berhenti. Kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Nah, dalam flowchart ini hanya terdapat satu titik awal dan satu titik akhir. Ini yang perlu menjadi catatan bersama. Kemudian ini adalah input atau output simbol ya. Ini adalah merupakan simbol untuk input ataupun output. Jadi setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Misalkan input data, display hasil, dan lain-lainnya. Ini untuk processing simbol. Nah, ini nih. Jadi setiap langkah ya, seperti disebutkan sebelumnya, dari setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Ya, misal menghitung nilai rata-rata. Nah, ini harus jelas penggunaan kata kerjanya, itu menghitung nilai rata-rata. Berikutnya ini adalah simbol keputusan ya, atau pernyataan pilihan. Ini berisi suatu kondisi yang selalu menghasilkan dua nilai keluaran, yaitu benar atau salah. Nah, untuk page connector ini akan menghubungkan flowchart pada halaman yang berbeda. Mungkin kalau kita kehabisan halaman, nanti akan dihubungkan ke flowchart pada halaman yang berbeda. Ini menggunakan page connector. Kemudian step connector ini sebagai penghubung flowchart pada satu halaman, sedangkan untuk flow lainnya ini sebagai simbol aliran atau penghubung. Ini adalah beberapa simbol yang umum digunakan pada notasi flowchart atau bagan alir. Ya, untuk memahami lebih dalam mengenai flowchart, dibuatlah sebuah kasus sederhana ya. Misalnya, buatlah sebuah rancangan program dengan menggunakan flowchart untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, maka contoh gambar di samping kanan ini adalah sebagai penyelesaian dari rancangan program menggunakan flowchart untuk menghitung luas persegi panjang. Ingat, hanya ada satu mulai dan satu selesai, finish, berakhir, start atau stop. Bisa dibaca dari awal, ada mulai, kemudian ada inputan, input P, masukkan L, kemudian ada proses, luas sama dengan panjang kali lebar, kemudian menghasilkan outputan, tulis luas, kemudian selesai. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan adalah bentuk dari shape-nya ya, yang input pakai simbol apa, kemudian proses pakai simbol apa. Ini juga harus diperhatikan dalam penulisan flowchart. Ya. Kemudian ini ada sedikit latihan. Jadi misal buatlah flowchart untuk aturan menonton sebuah film tertentu dengan ketentuan jika usia penonton lebih dari 17 tahun maka penonton diperbolehkan, dan apabila kurang dari 17 tahun maka penonton tidak diperbolehkan untuk menonton film tersebut. Nah, silahkan coba untuk dibayangkan sejenak kira-kira
bentuk flowchartnya akan seperti apa. Ya, mungkin akan kita bahas setelah ini, tapi sebelumnya silakan dibayangkan terlebih dahulu proses apa, inputan apa yang ada nanti yang akan kita gambarkan di dalam flowchart untuk menentukan aturan dalam menonton sebuah film. Oke, sudah dapat gambarannya? Ya, mungkin ini adalah pembahasan dari permasalahan sebelumnya. Ya. Yang pertama, kita akan selalu mulai. Yang pertama ya, ini adalah harus ada, yaitu hanya ada satu mulai dan satu selesai dalam sebuah flowchart. Mulai, begitu mulai read usia atau baca usia, kemudian ada simbol keputusan di sini, pernyataan. Jika usia 17 ya, usianya lebih dari 17, jika bernilai benar atau iya maka dipersilahkan untuk menonton. Dan jika usia lebih dari 17 bernilai false atau salah, maka akan ditampilkan Anda tidak boleh menonton. Ini adalah bentuk penyelesaian dengan menggunakan flowchart yang cukup sederhana. Oke. Berikutnya, ya, buatlah algoritma menggunakan pseudocode untuk menentukan bilangan yang diinput adalah bilangan ganjil atau genap. Ya, kira-kira penyelesaiannya akan seperti apa? Kita menggunakan pseudocode untuk menentukan bilangan yang diinput adalah bilangan ganjil dan bilangan ganjil atau genap. Nah, ini ada flowchartnya untuk memudahkan. Lalu untuk pseudocode-nya bagaimana? Nah, ini silahkan untuk dipahami. Sudah ada kata kuncinya, sudah ada petunjuknya, contoh penggunaan flowchart-nya, mulai dari deklarasi bilangan sampai dengan pernyataannya, syaratnya atau kondisinya. Jika bilangan modulo 2 sama dengan 0 dan jika bernilai true atau benar maka itu adalah genap, bilangan genap. Dan jika bernilai salah maka bisa dipastikan itu adalah bilangan ganjil. Jadi silakan ditulis dalam sebuah kertas mungkin untuk membuat pseudocode untuk menentukan bilangan yang diinputkan ini merupakan bilangan ganjil atau genap. Ya. Kemudian terakhir nih, latihan untuk melengkapi flowchart berikut ini. Nah, kita sudah tentukan terdapat kurang lebih 8. Ada 8 proses ya, ada 8 urutan langkah-langkah. Silakan disesuaikan, dicocokkan, kemudian diterapkan di bagian yang ada di kiri. Nah, nanti tinggal dimasukkan angka-angkanya. Misal angka apakah suara bel pintu itu nanti akan di sebelah mana, di proses 1, 2, 3 atau di percabangan atau yang lainnya. Dan untuk mudahnya mungkin yang start ya, yang start itu akan pasti di awal. Nah, setelah start nanti langkah apa silakan disesuaikan. Ya, kita sampai di sini dulu untuk notasi algoritma. Nah, nanti setelah ini kita akan memasuki pembahasan baru mengenai instruksi dan aksi sampai dengan nanti kita akan bahas tentang 3 konstruksi dasar dalam algoritma.